lahir buat kita menjadi juru selamat dan menembus hidup kita. Dari pulau dan benua, kita mau selalu tinggikan Tuhan. Kita mau nyatakan glory bagi nama Tuhan.
semakin kami merasakan tenang karena kami berada dalam naungan Tuhan. Pada malam ini kami minta Kau jangan pergi dari kami. Terus dekat kami Tuhan. Terus pimpin kami Bapa. Terus berjalan bersama dengan kami, sehingga kami merasakan perbuatan-perbuatan Engkau yang dahsyat dalam hidup kami. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kau segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setia. Itu dahsyatnya Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, rasakan kesetiaan Tuhan. Kau tinggalkan sejenak permasalahan orang Tuhan.
tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan, sungguh kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari pada malam hari ini, teman-teman yang di rumah, teman-teman yang ada di tempat, 12 bulan kesetiaan Tuhan kita sungguh nyatakan, kita sungguh saksikan. Mari pada malam hari ini bahwa yang terbaik yang kita punya, jangan malu dengan teman kiri kanan. Mari bawa pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Baik yang di rumah, angkat suaramu, tinggikan Dia, bawa yang terbaik buat Dia. Haleluya, haleluya, Engkau setia, Engkau setia dalam hidup kami ya
terima pujian kami. Sebab Engkau yang layak, terima keagungan kami pada malam hari ini. Haleluya. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kehadiran dan kami rasakan sangat nyata. Pada malam hari ini kami siap Tuhan, kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan taburan firman-Mu pada malam hari ini. Kami buka hati kami, dan kami siap menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Yang siap semua sama-sama katakan, amin. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berikan sorak-sorai. Kau ajaib Tuhan, Kau yang layak terima hormat kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Kami
Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa ambil tempat ini Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama untuk merayakan Natal Youth Extravaganza Service malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau tersenyum melihat kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang saat ini lagi menyaksikan Tuhan, mereka yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami akui bahwa tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom juga yang di rumah ya, dimanapun teman-teman berada, yang mungkin lagi menyaksikan juga untuk pada live untuk Natal Youth Extravaganza Service. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa merayakan Natal ya teman-teman. Mungkin walaupun kita tidak seheboh-heboh tahun-tahun yang lalu ya, bagaimana kita mengadakan perayaan Natal, dan kita juga saat ini mengadakan di sini karena gereja kita lagi dibongkar, lagi persiapan untuk renovasi, untuk dibangun kembali. Oleh sebab itu kita meminjam tempat ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama, dan memang kita batasi tidak banyak orang untuk bisa ikut di tempat ini, dan teman-teman mungkin yang lain juga cuma bisa menyaksikan secara live karena kita harus mengikuti protokol pemerintah, dan masing-masing kita harus tetap menjaga diri kita untuk tetap sehat dimanapun kita berada. Kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman semua yang menyaksikan juga, sebagaimana tema kita bulan ini Desember ini kita berbicara tentang all glory to Jesus. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin saya tidak tahu apa yang teman-teman pikirkan saat ini. Mungkin karena apa kita sudah hanyut dalam hadirat Tuhan. Pasti ada banyak perenungan ya, saya lihat teman-teman yang mungkin, aduh gimana ya, akhirnya kita merayakan Natal juga ya teman-teman. Tapi puji Tuhan luar biasa, kita dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini, kita bisa bersama-sama untuk merayakan kehadiran Tuhan, karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu peduli akan setiap kehidupan kita. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam kitab Yudas, all glory to Jesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita buka di dalam kitab Yudas 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang 25. Kitab Yudas 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema kita untuk Natal Youth Extravaganza Service malam hari ini. Sama-sama kita akan baca, teman-teman juga yang menyaksikan mungkin boleh dilihat Alkitabnya dan bisa kita baca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yudas 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat yang ke-25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman kita sebagai bahan kita, perenungan kita di Natal Youth Extravaganza Service malam hari ini.
Ya, kenapa kita harus memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya teman-teman semua kita ada di tempat ini, kita masih bisa ada, kita masih bisa kuat, kita masih bisa sehat. Ya, kita harus akui bahwa semuanya karena Tuhan. Amin. Semuanya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita sehingga kita didapati di dalam keadaan seperti saat ini. Mungkin ada juga teman-teman mungkin yang lagi terbaring di rumah sakit. Tapi yakinlah bahwa ingat, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Mungkin karena saya sakit, seakan-akan Tuhan gak sayang lagi sama saya. Mungkin karena saya mungkin lagi terbaring, dan kita mungkin berpikir bahwa kenapa Tuhan saya harus mengalami hal seperti ini? Bagaimana saya harus memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan? Sementara saya lagi tak berdaya Tuhan. Sementara saya lagi putus asa Tuhan. Hidup aja susah kayaknya Tuhan. Bagaimana saya memberikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. All glory to Jesus. Bagaimana kita harus mengatakan seperti itu kalau kita dalam keadaannya kayaknya seakan-akan kita nggak berdaya. Tapi yakinlah bahwa apapun yang teman-teman alami saat ini, teman-teman yang di rumah juga percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan tetap tidak tinggal diam. Tapi kita ada dalam rencana Tuhan. Kita ada dalam rancangannya Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang kita yakini bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Yudas 1 ayat 24 sampai 25 ini, mengapa sih kita harus memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus? Kita belajar dari kitab Yudas 1 ayat 24, dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu, saya dan saudara, jangan tersandung. Jadi hal pertama yang ingin saya bagikan, mengapa kita harus all glory to Jesus? Ingat, karena Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu setia menjaga kita. Amin. Dia adalah Yesus yang senantiasa, yang setia, tak pernah lalai untuk menjaga saya dan saudara. Makanya kenapa kita harus all glory to Jesus? Karena Dia adalah setia 24 jam, Dia selalu mengawasi kita. Apakah kita sadar atau tidak sadar, tapi yakinlah sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia adalah Allah setia. Dia tidak akan pernah mengingkari firman Tuhan. Karena itu janjinya bahwa Dia akan senantiasa setia menjaga saya dan saudara dimanapun kita berada. Mengapa kita harus berikan segala kemuliaan bagi Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya di mana-mana, kalau kita sendiri mungkin teman-teman pasti nggak enak ya. Tapi begitu ada orang yang mendampingi kita, ada orang yang menemani kita, pasti kita akan merasakan sesuatu yang beda. Mungkin kita akan senang, mungkin ada yang bisa diajak curhat, mungkin ada yang bisa diajak ngobrol. Bedanya kalau memang kita benar-benar kepingin sendirian aja. Tapi secara keseluruhan pasti dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita pasti kita kepingin ada seseorang yang bisa menemani kita. Baik di rumah, di dalam perjalanan, dalam pekerjaan, ataupun di mana-mana, pasti kita rindu ada seseorang yang menemani kita. Makanya kita sangat menyukai dengan yang namanya komunitas-komunitas. Karena di situ ada perkumpulan, ada orang-orang yang siap untuk ajak ngobrol, untuk bisa kita berbagi dengan mereka, sehingga kita tidak merasakan kesepian. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa sebagai Allah yang setia, ingat, teman-teman pun di saat sendiri, teman-teman jangan merasa bahwa gimana ya, kok kayaknya saya kesepian banget. Tapi yakinlah, dalam keadaan kalian sendiri pun, percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kalian. Tuhan yang akan senantiasa menjaga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, di sini dalam firman Tuhan malam hari ini,
Yudas mengingatkan kepada kita, khususnya juga malam hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa Yudas mengingatkan dalam firman Tuhan ini bahwa kenapa diingatkan bahwa ayat 24, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Nah, kalau kita baca mempelajari tentang pasal ini, di sini Yudas mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang seakan-akan mereka disesatkan oleh pengajaran firman Tuhan, disesatkan oleh firman Tuhan yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Istilahnya mereka mengajarkan sesuatu yang sesat. Dan di sini Yudas memperingatkan kepada orang-orang, termasuk kita juga, agar supaya kita berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terhadap pengajaran-pengajaran yang seakannya baik, tapi itu bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya itu akan menyesatkan kita. Dan di sini Yudas memperingatkan kita agar supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan segala ajaran-ajaran yang tidak benar. Kelihatannya sih kayaknya baik, ajarannya kayaknya baik, tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Yudas memperingatkan agar supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus berhati-hati akan setiap pengajaran-pengajaran yang saat ini mungkin kita tahu, yang saat ini mungkin kita dengar, karena sekarang media sosial kan sangat gempar untuk memberitakan sesuatu di berita ini, berita itu, dan juga ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak punya dasar yang kuat akan firman Tuhan, bahaya, kita akan gampang banget untuk disesatkan. Dan ini juga Yudas memperingatkan bahwa ada beberapa orang yang mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang percaya, dan akhirnya di sini Yudas mengecam beberapa orang yang mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia memberi peluang bagi orang yang mengaku percaya untuk berbuat dosa. Jadi dalam pengajaran ini Yudas mengecam ada beberapa orang yang mereka mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia memberi peluang bagi orang yang mengaku percaya untuk berbuat dosa, tetapi katanya tidak akan dihukum Allah. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan, ya nggak apa-apa kalian percaya kepada Tuhan katanya. Kan oleh kasih karunia kalian diselamatkan. Nggak apa-apa kalian hidup seenaknya, nggak apa-apa kalian hidup berbuat dosa, karena kan Tuhan mengasihi kalian. Ya udah, kalian mau hidup bebas aja. Kalian mau hidup seenak-enaknya aja, ya terserah kalian. Tuhan mengasihi kalian kok. Dan ini ajaran masuk, dan Yudas memperingatkan orang-orang pada zaman dahulu agar supaya mereka berhati-hati. Jangan sampai teman-teman kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Makanya Yudas memperingatkan orang-orang yang dari zaman dahulu, termasuk kita juga saat ini, untuk kita berhati-hati akan pengajaran yang seperti itu, yang seakan-akan ya udah kan firman Tuhan, tapi yang ujung-ujungnya nggak benar. Itu bahaya teman-teman. Jadi jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dengan pergaulan hidup sekarang, dunia sekarang yang semakin akhir zaman, yang katanya firman Tuhan katakan bahwa dunia akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Berarti semakin mendekat, ada banyak pengajaran-pengajaran yang benar-benar kayaknya bagus, memang tujuannya untuk menyesatkan kita. Dan kalau kita nggak tahu dasar dari firman Tuhan, itu kita sangat gampang untuk disesatkan oleh orang-orang yang mengajarkan seperti itu. Lu seenaknya aja, gampang lah, ntar Tuhan ampuni, lu berbuat dosa aja terus, santai aja, Tuhan mengasihi lu kok, tenang aja. Jadi pengajaran itu masuk, dan Yudas memperingatkan hati-hati. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari penjajahan, Tuhan yang merawat dan memelihara mereka, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tapi apa yang terjadi pada guru? Itu musnah semua orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka adalah kesayangan Tuhan, tetapi kenapa mereka dibinasakan?
membinasakan. Mereka adalah bangsa yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan membinasakan mereka? Ngeri kan? Jadi hati-hatilah. Walaupun kita hidup dalam zaman kasih karunia, ingat, jangan kita hidup seenaknya aja teman-teman. Seenaknya berbuat dosa, kan Tuhan mengampuni. Hati-hati kan? Memang Tuhan mengasihi kita. Memang Tuhan sangat peduli sama kita. Tetapi kalau dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita merasa kita sudah percaya sama Tuhan, jadi ya udah seenaknya dewe aja. Berdoa kagak, ibadah kagak, baca firman Tuhan kagak. Bukti saya sudah diselamatkan. Tenang aja. Bahaya. Teman-teman, kita adalah kesayangan Tuhan, kita adalah orang yang dikasih Tuhan, tapi kita tetap harus mensesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita disesatkan. Amin. Jangan sampai hati-hati. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika mungkin tanpa sengaja kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, berteriak berseru sama Tuhan, sehingga kita memperoleh pengampunan yang berseru pada Tuhan. Tapi jangan mau terus-terus untuk jatuh dalam dosa. Kita harus terus kuat, kita harus semangat, kita harus bangkit dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan saudara. Selagi pintu itu masih terbuka, datanglah kepada Tuhan. Maka kepada semua yang beruban berat, berarti rusuh Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kalian. Ketika kalian mengalami persoalan yang berat dan kayaknya susah ada jalan keluar, masih ada satu jalan, Tuhan, 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 dan Tuhan, tidak ada yang lain. Kasih karunia Allah harusnya menyadarkan kita untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah, bukan hidup seenaknya aja. Jadi jangan kita artikan tentang arti dari kasih karunia. Yang karena kita merasa bahwa kita hidup dalam zaman kasih karunia, jadi kita menghalalkan segala cara untuk kepuasan hidup kita, untuk kesenangan kita. Hati-hati teman-teman. Di firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap waspada. Kita buka di dalam kitab 2 Petrus. Walaupun kita dikasih Tuhan, kita tetap harus waspada teman-teman. Sebagaimana Rasul Petrus mengingatkan dalam kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Rasul Petrus mengingatkan kita juga untuk kita tetap waspada. Kita harus tetap berjaga-jaga, amin, agar supaya kita tidak dipengaruhi oleh ajaran orang yang akan menyesatkan kita. Tapi dengan kita waspada, maka iman kerohanian kita akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang terakhir, kenapa kita harus all glory to Jesus? Karena satu hal yang harus kita pegang sampai saat ini, bahwa karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan binasa, melainkan mereka beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa.
berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, ingat, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Ada banyak agama-agama yang mengajarkan tentang kebaikan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan sampai kalian menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kalian meninggalkan Tuhan. Ketika kalian dalam keadaan terpuruk, seakan-akan semua orang mengkhianati, seakan-akan orang yang kalian andalkan mengecewakan kalian, kalian kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Ingat, masih ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kalian. Tuhan Yesus sebagai penyelamat kalian. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus akan menjaga saudara. Tuhan Yesus akan melindungi saudara. Asalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh percaya dan yakin 100% akan janji firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Tidak ada yang lain. Bangsa Israel, mereka sudah tahu bahwa mereka adalah kemuliaan Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka cari Allah-Allah, ilah-ilah yang lain. Mereka menyembah berhala dan akhirnya menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan sakit, dan akhirnya mereka dibinasakan. Tuhan kecewa dengan bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi Dia, bangsa yang dipelihara Dia. Tetapi mereka menyakiti hati Tuhan dengan mereka menyembah ilah-ilah lain. Salomo adalah seorang yang paling luar biasa hikmatnya, yang tak tertanding sampai saat ini. Dia tahu tentang kebesaran Tuhan. Dia tahu tentang seberapa hebatnya Tuhan, dan Tuhan memberikan dia hikmat, dan dia menjadi orang yang luar biasa. Tetapi akhirnya dia juga mengecewakan Tuhan. Kenapa? Dia terpengaruh dengan penyembahan. Karena istrinya banyak, mereka condong menarik dia untuk menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa. Dan akhirnya Salomo ikut terpengaruh. Dia mulai lupa bahwa siapa yang membuat dia menjadi raja, siapa yang mengukuhkan kerajaannya sehingga dia menjadi orang yang berkuasa. Itu karena Tuhan. Jadi ingat saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun yang kalian alami saat ini, ingat kalian juga bisa ada sampai saat ini. Kalian mungkin juga bisa hebat dalam bekerja, kalian bisa hebat di dalam studi dimanapun. Ingat, itu semata-mata karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kalian merasa, oh saya bisa, ini kan saya lakukan sendiri, ini kan karena saya jago, sehingga saudara tidak melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kalian alami. Ingat, kalian ada sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus. Jadi jangan merasa sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa jago, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu adalah kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kalian, sehingga kalian bisa sampai saat ini, kalian bisa sukses, kalian bisa berhasil. Itu semuanya karena Tuhan. Jadi jangan lupa untuk selalu memberikan kemuliaan wajahnya bagi Tuhan. Buat kita juga yang melayani, ketika kalian dipakai Tuhan luar biasa, Tuhan memakai kalian dengan hebat, jangan merasa bahwa itu karena kalian. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan memakai saudara sehingga saudara bisa hebat sampai saat ini, sehingga saudara bisa kuat, saudara bisa luar biasa. Main musik, pimpin pujian, khotbah mungkin, itu semuanya karena Tuhan Yesus. Jangan merasa karena kita sendiri yang hebat. Bahaya, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah ketika Tuhan memakai kita, mari kita berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dialah yang layak. Dialah yang setia. Terima setiap pujian, hormat, kemuliaan, karena Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Di dalam Tuhan, teman-teman, ini mungkin renungan singkat yang bisa saya bagikan malam hari ini. Pesan Natal malam hari ini adalah biar kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat kenapa kita harus all glory to Jesus. Kita harus berikan segala kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang akan senantiasa menjaga kita dari apa? Dari ajaran-ajaran yang tidak berkenan, dari hal-hal yang akan membinasakan kita, asalkan kita mau terus berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, karena Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Siapapun hebat, dewa-dewa yang hebat tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Tapi firman Tuhan katakan bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu jangan sampai kita semua kehilangan pegangan itu.
kita pegang tangan Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita, sehingga suatu saat kita bisa bersama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menuju ke kerajaan yang kekal. Dia akan membawa kita untuk kita bisa hidup bersama dengan Bapa di surga. Dia hanya satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus saat ini Kau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menjamah kami, Kau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan bekerja saat ini. Menjamah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja saat ini Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Jangan pernah Kau lepaskan Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan, karena kami akui bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Katakan ini dengan segenap hati, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita katakan pujian dan berdoa bagi Tuhan. Kau Raja Yesus, Raja terima pujian.